Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandarah Puji Hastanto dari Teknik Informatika Universitas Mancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan permutasi dan komunikasi. Nah, ini terkait dengan UAS Matematika Diskret, dosen pengampu Bapak Ahmad Yakub STMT. Untuk materi sendiri itu dari dosen pengampu kita yaitu Bapak Ahmad Yakub STMT. Nah, untuk yang pertama itu adalah faktorial. Nah, faktorial itu adalah hasil kali semua bilangan bulat dari 1 sampai n. Kemudian, untuk permutasi sendiri itu adalah penyusunan objek ke dalam urutan tertentu. Atau di sini posisinya sudah ada ya. Jadi ada ketua, wakil, kemudian ada sekretaris, bendahara. Nah, ini tuh permutasi itu urutannya itu sudah ditentukan. Jadi tidak boleh bebas ya. Nah, ini dilambangkan AB itu tidak sama dengan BA. Nah, kemudian untuk kombinasi sendiri itu adalah penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi bebas. Nah, ini dilambangkan AB itu sama dengan BA. Nah, untuk faktorial. Faktorial sendiri itu dilambangkan dengan tanda seru ya. Ini tanda serunya. Jadi 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Kemudian 3 faktorial itu adalah 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sama dengan 6. Kemudian 4 faktorial itu sama dengan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 sama dengan 24. Nah, untuk 5 faktorial itu 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sama dengan 120. Nah, ini dan seterusnya ya. Jadi untuk faktorial seperti itu. Mudah kan? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita akan lanjut. Untuk yang pertama, terkait dengan permutasi, itu adalah permutasi unsur. Permutasi unsur atau himpunan dapat dirumuskan sebagai berikut. P R dari R ke N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangin R faktorial. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Dalam sebuah organisasi mahasiswa akan dipilih 4 dari 8 orang calon pengurus BEM untuk menempati posisi ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, banyaknya cara pemilihan yang terjadi adalah, nah ini kata kuncinya posisi ya. Nah, jadi kita tentukan N-nya itu adalah 8, kemudian R-nya itu adalah 4. Nah, jadi permutasinya adalah 6 faktorial dibagi 6 dikurangin 4 faktorial sama dengan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 6 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 sama dengan 360 cara untuk pemilihannya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu terkait dengan permutasi unsur yang sama. Nah, permutasi unsur yang sama itu dapat dirumuskan sebagai berikut. N itu total keseluruhan, permutasi N1, N2, N3 sampai dengan NK. Ini sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikalikan N2 faktorial dikalikan N3 faktorial sampai dengan NK faktorial. Nah, contohnya nih, kata teknik nih. Nah, kata teknik itu totalnya itu adalah 6 kata, 6 huruf ya. Jadi N-nya itu sama dengan 6, T, E, K, N, I, K. Nah, itu 6. Kemudian N1-nya itu adalah huruf T itu sama dengan 1, N2-nya itu adalah huruf E sama dengan 1, N3-nya itu adalah huruf K sama dengan 2, kemudian N4-nya itu adalah huruf N sama dengan 1, kemudian N5-nya itu huruf I sama dengan 1. Paham kan? Kita langsung ke contohnya langsung ya. Nah, contohnya ini tentukan permutasi dari huruf-huruf ini. Nah, ini kata teknik tadi kita sudah tentukan N-nya berapa sampai N1 sampai dengan N5. Jadi, permutasinya itu adalah 6 faktorial dibagi 1 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 2 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 1 faktorial. Nah, kemudian sama dengan
6 dikalikan 5 dikalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena 1 faktorial sama dengan 1 ya. Sama dengan 6 dikalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 sama dengan 360 cara. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah permutasi siklis. Permutasi siklis ini ada dua ya. Yang pertama itu adalah simulasi siklis melingkar atau meja bundar. Itu dapat dirumuskan itu permutasi sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Kemudian untuk yang kedua itulah permutasi siklis ini yang sejajar. Ini biasanya digunakan untuk antrian. Nah, itu adalah rumusnya itu adalah P sama dengan n faktorial. Karena kan sejajar itu harus di belakang ya. Itu pakainya adalah permutasi siklis yang sejajar. Nah, contohnya ini. Terdapat 7 orang duduk dalam meja bundar. Nah, hitung ada berapa kemungkinan urutan 7 orang tersebut. Nah, ini ada 7 nih. Jadi, permutasinya itu sama dengan kita pakai yang melingkar. Karena kata kuncinya ini adalah meja bundar ya. Jadi, permutasinya adalah P sama dengan 7 dikurangin 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Maka 6 faktorial itu 6 dikalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 sama dengan 720. Oke, sampai sini paham? Kalau sampai sini paham, kita akan lanjutkan ke yang keempat, yaitu permutasi n objek dengan pengembalian. Permutasi n objek dengan pengembalian dapat dirumuskan P sama dengan n pangkat R. Nah, ini contohnya nih. Tentukan permutasi dari A, B, C, D, F sebanyak 4 unsur dengan pengembalian unsur yang terpilih. Nah, berarti kan N-nya itu adalah 6 karena hurufnya A, B, C, D, E, F. Kemudian R-nya itu adalah 4. Nah, rumusnya itu adalah N pangkat R. Jadi, nah ini salah nih. Harusnya nih adalah 4-nya ini 6. Nah, jadi sampai dengan 3. Jadi, permutasi 3 sampai dengan 6. Nah, ini 3-nya ganti 4 ya. Permutasi 4 sama dengan 6 pangkat R. R-nya ini adalah 4, jadi 6 pangkat 4. Sama dengan 6 kalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6 sama dengan 1296. Nah, paham ya? Oke, kalau kita paham, kita lanjut yang ke selanjutnya. Nah, ini adalah yang kombinasi. Seperti yang saya jelaskan yang di depan tadi, kombinasi itu adalah urutan tidak diperhatikan atau bebas, dapat dirumuskan sebagai berikut. Di bebas ya, untuk kombinasi itu adalah bebas. Jadi rumusnya n faktorial dibagi R faktorial dikalikan N dikurangin R faktorial. Nah, jadi pembedanya permutasi dengan kombinasi itu ada di R faktorial. Kalau permutasi itu nggak dikalikan R faktorial, kalau kombinasi itu dikalikan R faktorial. Jadinya kombinasi itu kurang dari permutasi atau hasilnya lebih kecil dari permutasi. Kalau kombinasi lebih besar dari permutasi, berarti Anda salah. Berarti harus di cross check ulang. Nah, itu adalah kesimpulannya. Kemudian contoh dari kombinasi. Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 10 soal. Jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 7 butir soal, banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal tersebut. Ada berapa nih? Nah, di sini kita udah menentukan itu adalah N-nya itu adalah 10, kemudian R-nya adalah 7. Nah, jadi kombinasinya itu sama dengan 10 faktorial
dibagi 7 faktorial dikalikan 10 dikurangi 7 faktorial sama dengan 10 dikalikan 9 kalikan 8 kalikan 7 faktorial dibagi 7 faktorial dikalikan 3 faktorial. 7-nya kita coret, 7 faktorialnya berarti sama dengan 10 kalikan 9 kali 8 dibagi 3 kalikan 2 kalikan 1 sama dengan 720 dibagi 6 sama dengan 120 cara milih soalnya. Oke, dari sini kita paham nggak ya terkait dengan kombinasi? Kalau tidak paham nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Nah, untuk yang pembedanya itu adalah permutasi itu nggak dikalikan R ya, R faktorial. Itu adalah pembeda dari permutasi dan kombinasi. Nah, ini untuk koefisien binomial. Nah, ini koefisien ini kita pakainya yang segitiga Pascal ya. Jadi di sebelah kanan itu adalah segitiga Pascal. Nah, untuk koefisiennya itu ada di sebelah kiri. Misalnya X plus Y pangkat 0 sama dengan 1. Tuh, yang paling tinggi adalah 1. Nah, X plus Y pangkat 1 sama dengan X plus Y. Berarti X-nya 1, Y-nya 1. Dan X plus Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah, nah, 2XY ditambah Y pangkat 2. Pangkat 2-nya ini sama dengan yang di depan ini. X plus Y pangkat 2 ini harus sama. Jadi di X-nya harus pangkat 2, Y-nya pangkat 2. Kemudian untuk yang di tengah dilihat di segitiga Pascal. Dia adalah 2XY. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Nah, kemudian X plus Y pangkat 3. Ini sama ya. X-nya 3, X-nya pangkat 3 sama Y-nya pangkat 3. Ini harus sama dengan beda di depan. Kemudian untuk yang di tengah itu adalah 3x kuadrat ditambah 3x kuadrat kali Y ditambah 3x Y kuadrat. Kuadratnya nih ya, yang pangkat 2 dan pangkat 1. Ini kita tambahkan itu adalah pangkat 3 ya. Kalau dijadikan, ditambahin. Nah, ini harus sama juga. Nah, berarti yang di atas tadi pangkat 1 itu ditambahkan 2. Dan untuk pangkat 4 juga sama. X pangkat 4 sama Y-nya yang di akhir itu juga pangkat 4. Kemudian untuk yang di tengahnya 4 itu mengikuti dengan segitiga Pascal. Kemudian X pangkat 3 sama Y pangkat 1 itu jika dijumlahkan itu adalah pangkat 4 ya. Kemudian 6-nya itu juga dari segitiga Pascal. Kemudian X pangkat 2 dikalikan Y pangkat 2 itu adalah jika ditambahkan 4. Dan 4-nya juga dari segitiga Pascal. Dan untuk 5-nya itu juga sama ya, mengikuti segitiga Pascal dan pangkat 5. Seperti itu. Jika mungkin ada pertanyaan, mungkin ada di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawab, nanti saya akan bisa menjawab. Terima kasih. Saya Wandara dari Pujiastanto dari Teknik Informatika Universitas Pancasila Bakti mengucapkan terima kasih.